Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih. Wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf jemaah saya terlambat. Subhanallah Pak, macet betul dari Simatupang tadi jam 4:30 lah. Alhamdulillah sampai juga di sini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada antum karena antum berada di tempat yang terbaik menunggu majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita. Allahumma amin. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul Tsalatsah. Kita masih pada bab rincian-rincian yang berkaitan dengan anwa'ul ibadat, yang berkaitan dengan jenis-jenis ibadah. Pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan jenis ibadah yang pertama adalah ad-du'a, yaitu seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, pada malam hari ini kita masuk pada jenis ibadah yang kedua, yaitu adalah al-khauf. Apa itu al-khauf? Yaitu rasa takut. Bagaimana seorang muslim dan seorang muslimah menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, rasa takut kepada Allah itu tidak mungkin muncul di hati seorang mukmin kalau dia tidak meyakini tentang keagungan Allah dengan keagungan yang sangat besar. Jadi rasa takut kepada Allah ini lama-lama terkikis, Pak. Karena hukum asalnya manusia diciptakan oleh Allah itu di atas fitrah. Namun dengan fitnah dunia, dengan fitnah syahwat, dengan kesibukan kita di dunia, terkadang lama-kelamaan berkurang rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasa takut kepada Allah itu bagian dari amalan hati. Dan kalau sudah amalan hati, maka amalan hati itu adalah menjadi penentu untuk amal-amal zahir berikutnya. Kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kalau sudah berkaitan dengan amalan hati, itulah yang menjadi intisari dalam pembahasan tauhid. Kita ulang-ulang bahwasanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan tentang macam-macam ibadah, beliau tidak menyebutkan ibadah salat, ibadah puasa, enggak. Tapi yang beliau singgung di situ apa? Amalan-amalan hati. Dan orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa, orang-orang saleh, di malam hari lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Jadi tidur itu enggak banyak-banyak, Pak. Enggak 8 jam, enggak 8 jam. Tidur itu sedikit banyaknya tergantung dengan masing-masing orang. Pernah ditanyakan kepada ulama kota Madinah, apakah benar tidurnya seorang muslim itu 8 jam? Kata mereka, tujuan tidur, syarat orang dikatakan tidurnya benar ketika dia bangun badannya segar.
Berarti ketika dia bangun tubuhnya segar, maka dia telah memenuhi hak tubuh untuk tidur. Tidur 2 jam bangun segar, benar. Tidur 3 jam bangun segar, benar. Tidur 10 jam bangun kaku, Pak, benar nggak Pak? Nah, ini udah salah tidurnya. Maka Allah menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Maka Allah mengatakan mereka jauh dari tempat tidur mereka. Apa yang mereka lakukan di malam hari? Yada'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah. Dan mereka dalam berdoa memiliki 2 sifat. Orang-orang soleh kalau dia doa sama Allah, ada 2 sifat yang mereka miliki. Khaufan, mereka itu takut sama Allah, Pak. Takut. Yang kedua, tama'an. Mereka orang-orang yang senantiasa tamak dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita ingat, rasa takut kepada Allah yang benar adalah rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Ingat ya. Rasa takut yang benar kepada Allah yang diiringi dengan pengagungan kepada Allah. Maka dari sini kata para ulama, hati-hati kalau kita takut kepada makhluk yang itu karena pengagungan kita kepada dia. Bisa terjatuh kepada kesyirikan, Pak. Kita takut kepada Allah karena kita tahu tentang keagungan Allah. Kita tidak meninggalkan sholat karena kita tahu orang yang tidak sholat diancam dengan neraka sakor. Kita takut kepada Allah. Kita takut terjatuh kepada dosa riba. Ada rasa takut kita jatuh kepada dosa riba. Karena kita yakin bahwasanya orang yang diperangi Allah adalah orang yang transaksi riba. Dan seterusnya. Namun kalau kita takut kepada makhluk karena pengagungan makhluk itu, inilah rasa takut yang salah dalam syariat dan itu bisa terjatuh kepada kesyirikan. Dan saya baru sadar di Jakarta ini, Pak. Karena di daerah saya, di Pekanbaru, terowongan itu nggak ada, Pak. Hampir nggak ada terowongan. Baru saya sadar sekarang, kenapa orang lebih banyak klakson-klakson di terowongan, Pak. Apalagi supir-supir bis itu, Pak. Antum coba perhatikan deh. Kondisi lapang, kondisi nggak sempit, orang ada yang klakson terus-menerus. Karena punya keyakinan. Izin yang punya sama penunggu terowongan. Izin sama penunggu terowongan. Rasa takut kepada terowongan karena pengagungan dia kepada penunggu terowongan. Itu yang dia yakini. Ini kesyirikan, Pak. Ini kesyirikan. Maka hati-hati. Karena dalam syariat Islam ada 2 model rasa takut. Jadi al-khauf ini ada 2 jenis. Yang pertama rasa takut ibadah. Ini yang benar nih. Kita takut kepada Allah. Kita takut dengan azab Allah. Kita takut dengan ancaman-ancaman Allah. Ini rasa takut yang syar'i. Yang harus kita lakukan. Harus kita miliki di hati kita rasa takut sama Allah. Makanya kita kalau baca hadis jemaah, kalau sudah ada ancaman nerakanya apa, udahlah. Jangan ditakwil-takwil lagi. Dan yang paling bahaya itu, Pak, ada ustadz terkenal tapi nggak takut sama ancaman neraka. Itu berat, Pak. Jadi tugas dai itu bukan hanya nyampein ilmu, nyampaikan ilmu, enggak. Terkadang seorang dai harus dia sampaikan ini haram. Kenapa? Karena ada ancaman neraka di situ. Makanya hampir kata para ulama, rata-rata semua para duat yang menyepelekan masalah isbal kurang rasa takutnya sama Allah. Tahu isbal? Celana di bawah mata kaki, itu sepele, Pak. Sebagian orang menganggap itu sepele. Padahal ancamannya apa? Neraka loh. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar.
apapun yang berada di bawah mata kaki dari pakaian kalian, tempatnya dalam neraka. Karena ada neraka itulah kita hati-hati. Dan sekarang ada orang membela-bela, oh nggak apa-apa isbal, yang penting tidak sombong. Nah di sini perlu namanya apa? Rasa takut sama Allah. Ini rasa takut yang pertama, rasa takut yang memang diwajibkan setiap orang yang beriman. Rasa takut yang kedua, rasa takut tabi'iyat, tabiat. Ini rasa takut yang memang manusiawi. Ketika kita takut kepada hewan-hewan buas, itu bukan kesyirikan. Ketika kita takut dengan ular yang berbisa, itu bukan kesyirikan. Kenapa? Tabi'iyat. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam ketika Allah mengatakan an alqi asak, wahai Musa lemparkan tongkatmu. Tiba-tiba dia menjadi ular yang besar. Allah mengatakan wala takhaf, wahai Musa jangan takut. Nabi Musa ketika takut kepada ular yang besar, Allah tidak mencela ketakutan Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh tentaranya Firaun, takut terhadap serangan musuh. Tapi bukan rasa takut yang syirik, rasa takut tabi'iyat, tabiat manusia. Seperti takutnya ibu-ibu kepada kecoa, Pak. Hah, Bu? Itu tabiat. Mau gimana lagi? Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, ini yang berbahaya. Rasa takut kepada sifatnya manusiawi kalau sudah berlebih-lebihan, ini berbahaya. Apalagi kalau sudah tidak berefek yang namanya doa dan zikir, Pak. Makanya orang beriman itu ketika dia sudah membaca doa kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, kemudian dia serahkan semua urusannya sama Allah, hilang rasa takutnya, Pak. Makanya kasihan ya, ada sebagian orang-orang kaya, bahkan dari keluarga saya sendiri, Pak, paman saya. Ya paman jauh lah ya, tapi masih satu kampung. Kaya raya, Pak. Kaya raya. Tapi seumur hidup gak pernah naik pesawat, Pak. Takut kalau udah naik pesawat. Saya bilang baca doa, paman, baca doa. Baca doa safar, baca doa naik kendaraan. Gak bisa, kata dia. Tetap takut, kata dia. Subhanallah, Pak. Jadi kemana-mana, ke Jakarta, pakai bis, atau pakai mobil. Nah kata para ulama sebenarnya, harusnya kita kalau sudah baca doa, udah. Hilang rasa takut kita kepada musibah-musibah. Kita tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa penjelasan dari para ulama agar seorang hamba itu tumbuh di dalam hatinya rasa takut kepada Allah. Dia harus ditumbuhkan, Pak. Dia harus ditumbuhkan. Yang pertama, kalau seorang ingin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dia belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Di dalam Al-Quran, kita akan temukan bahwasanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran juga kita temukan Allah Maha berat azabnya. Itu jangan lupa tuh, Pak. Walaupun tetap yang namanya rahmat Allah, yang namanya kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah, didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Ini laki-laki ini, Pak, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, Pak. Apa yang dia enggak punya di dunia? Pengen ini dapat, pengen itu dapat. Di dunia dia dapat semua yang dia inginkan. Otomatis dia orang yang bahagia, Pak. Namun ternyata semua nikmat yang Allah kasih sama dia membuat dia semakin jauh dari Allah.
sehingga dia termasuk bagian dari penduduk neraka. Allah panggil dia. Allah mengatakan kepada hamba ini, ya fulan, hal marra bika na'imun qad. Wahai fulan, wahai hambaku, apakah di dunia dulu engkau pernah merasakan nikmat di dunia? Disebutkan dia orang yang paling bahagia. Sebelum Allah bertanya ini kepada dia, Allah celupkan dia satu celupan ke dalam neraka. Ini orang paling nikmat di dunia hidupnya, tapi dia ahli maksiat, dicelupkan satu celupan dalam neraka Allah. Allah angkat. Allah tanyakan, hal marra bika na'imun qad. Setelah aku celupkan engkau ke dalam api neraka satu kali, apakah kau pernah merasakan nikmat-nikmat di dunia? Dia mengatakan, wallahi la ya Rabb. Demi Allah tidak, wahai Rabbku. Lihat jemaah. 80 tahun dia hidup bergelimang dengan kenikmatan. Namun satu celupan di dalam neraka Allah membuat dia lupa semua dengan kebahagiaan dia di dunia. Hilang semua kenikmatan itu. Sebut siapa orang-orang kafir sekarang yang enak terlihat hidupnya. Kalau mereka sampai meninggal dunia tidak bertaubat kepada Allah, maka akan dilakukan hal yang sama kepada mereka. Didatangkan orang yang kedua jemaah. Orang ini hidupnya di dunia paling susah, paling melarat. Mungkin kalau antri digeser sama orang karena saking rendahnya kedudukannya, Pak. Tapi dia orang-orang soleh. Orang-orang yang hidupnya di atas keistiqomahan kepada Allah. Allah celupkan satu celupan dalam surga. Satu celupan, Pak. Allah angkat dia. Allah mengatakan, apakah kau pernah merasakan kesengsaraan di dunia, wahai hambaku? Dia mengatakan, wallahi la ya Rabb. Demi Allah tidak, wahai Rabbku. Satu celupan dalam surgamu melupakan semua kesengsaraanku di dunia. Subhanallah. Makanya orang kalau hidupnya fakir, hidupnya susah, maka dia ingat-ingat dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan membahagiakan hatinya. Kita mungkin azan dulu, setelah sholat kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Aqulu qawli hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sebab-sebab yang membuat seorang hamba semakin takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkhawatirkan bahwasanya dirinya tidak ada kepastian mendapatkan husnul khatimah. Pastikan itu, Pak. Jangan pernah meyakini dalam hati kita, saya pasti husnul khatimah. Harus ada rasa takut di diri kita, ya Allah jangan-jangan saya diwafatkan Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Dan semua takdirnya Allah, tidak ada yang salah. Kalau kita melihat ada orang yang matinya su'ul khatimah, meninggalnya su'ul khatimah, yakinlah kita bahwasanya itu yang pantas untuk dia. Kalau kita melihat ada orang diwafatkan husnul khatimah, yakinlah kita bahwasanya itu yang pantas untuk dia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Pak, ini bapaknya para nabi. Ketika dia memberikan atau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Apakah lagi kita tahu bahwasanya ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa lihat hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang sangat masyhur. Sesungguhnya ada orang-orang la ya'malu bi'amali ahlil jannah
Ada orang-orang yang dilihat oleh Allah, dia melakukan amal-amal saleh di dunia. Dia melakukan amal-amal penduduk surga. Zohirnya seperti itu. Namun selangkah lagi dia mau masuk ke dalam surga, ternyata takdir mendahului dia. Di akhir hayatnya Allah takdirkan dia menjadi penduduk neraka. Juga ada sebaliknya. Ada seorang la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada juga orang-orang yang di dunia terlihat secara zahir dia melakukan amal-amal penduduk neraka. Satu jengkal lagi, satu langkah lagi dia masuk ke dalam api neraka, namun takdirnya berbeda. Allah masukkan dia ke dalam surga. Makanya kata para ulama ketika membahas hadis ini, kalau ada orang yang terlihat di dunia zahirnya melakukan ketaatan, maka sebenarnya Allah yang paling tahu dengan ketaatan itu. Kita hanya bisa melihat zahir, Pak. Kita hanya bisa melihat zahir. Oh, dia rajin sholat, dia rajin puasa. Oh, dia dakwah ke sana ke sini, dia dakwah. Zahir mata manusia melihat itu. Tapi yang paling tahu tentang diri kita siapa? Allah, Pak. Makanya besok terjadi percakapan antara penduduk neraka dengan penduduk neraka. Fatandaliku aktabuh. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang laki-laki yang dia berputar-putar dalam api neraka sambil dia menarik khususnya, Pak. Fayaduru kama yadurul himar. Dia berputar-putar sebagaimana keledai berputar-putar. Maka berkata penduduk neraka sama dia, "Ya fulan, akunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Wahai fulan, bukankah dulu engkau di dunia orang yang dulu mengajak manusia kepada kebaikan? Bukankah kau dulu di dunia orang yang sering menasehati orang meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah? Orang-orang bertanya sama dia, Pak. Karena zahirnya manusia memandang ini orang baik. Apa kata dia? Kuntu amuruhum bil ma'ruf wala atih. Dulu di dunia aku mengajak manusia kepada kebaikan, aku sendiri tidak mengerjakan. Waliyadzubillah. Dan aku menyuruh manusia meninggalkan kemungkaran, wa atih, justru aku sendiri yang melakukannya. Makanya hiduplah di dunia ini, ikhwan dan akhwat, sibuklah mengurus diri kita, Pak. Jangan sibuk ngurus diri orang. Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya punya orang kaya, teman saya kaya, tapi saya nggak pernah lihat dia sedekah. Bagaimana ya Ustaz? Ini ngapain muncul pertanyaan kayak gini, Pak? Muncul pertanyaan membahas ibadahnya orang lain gitu. Kata para ulama, sibukkan dirimu dengan dirimu sendiri. Sibukkan diri kita sendiri. Karena kita hidup di masa di mana orang tidak peduli sama dirinya sendiri. Orang tidak peduli kepada dirinya sendiri. Sadar atau tidak sadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Kalian menyuruh orang melakukan kebaikan-kebaikan, namun kalian melupakan diri kalian sendiri. Bukankah kalian membaca Alkitab? Apakah kalian orang-orang yang tidak berfikir, kata Allah? Orang-orang yang tidak berakal. Maka ingat nih, tidak ada kepastian kita ini wafat husnul khatimah. Dan tidak ada satupun kepastian ruku kita itu diterima Allah. Nggak ada kepastian. Siapa yang bisa menjamin? Rukuk kita, sujud kita, kemudian puasa kita, Allah terima. Nggak ada yang jamin, Pak. Dan saya berani mengatakan tidak ada satupun ulama-ulama yang bisa memastikan dirinya itu asli penduduk surga. Nggak ada, Pak. Tidak ada satupun ulama. Karena yang dijamin masuk surga siapa? Para nabi dan para rasul dan para sahabat. Selain dari mereka, kita berhusnuzan dan berharap kepada Allah, mereka bagian dari penduduk surga. Tapi nggak ada kepastian.
Kita tahu ada orang-orang yang usia 40 tahun, 50 tahun, belum tahu untuk apa dia hidup, Pak. Belum tahu dia. Usia sudah 50 tahun, usia sudah 60 tahun, belum ngerti saya ini hidup untuk apa. Belum ngerti dia. Bagaimana kita tahu dia belum mengerti? Terlihat dari perbuatan hariannya. Sholat nggak ke masjid. Sudah usia 60 tahun jilbab nggak dipakai. Usia 60 tahun, belum taubat. Makanya jemaah sekalian, munculkan perasaan di hati kita, kita tidak ada kepastian wafat dalam kondisi husnul khatimah. Tapi kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sebab yang berikutnya, menyadari bahwasanya dan mengakui masih banyaknya kekurangan dalam ibadah kita. Ibadah ini banyak dan banyak juga kita yang kurang. Bukankah ada sebagian orang usia sudah 50 tahun, Pak, baca Quran nggak bisa, Pak. Usia sudah 40, 50, Iqra 3 aja belum tuntas, Pak. Ngapain selama ini dia hidup? Kalau dia mau belajar setahun tuntas tuh. Tanya sama Ustadz Rizal. Beliau mengajarkan Quran, Masya Allah. Tanya beliau, orang kalau niat pengen belajar Quran nih, setahun mungkin lebih cepat bahkan Ustadz. Ya, Ustadz, ya? Lebih cepat. Sekarang orang saking luar biasanya, kadang-kadang lewat batas juga, Pak. 12 jam bisa baca Quran. Promosinya boleh lah, Pak, ya. Tapi maksud saya apa? Kita hidup di masa di mana jangan sampai nggak bisa baca Quran. Dan ini kalau dibahas panjang nih, Pak. Dan malu kita, Pak. Kita mengaku Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Ternyata bacaan kita nggak sesuai Sunnah. Kita ngaku Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Ketika kita baca Quran tidak sesuai dengan Sunnah. Bukankah bacaan Qur'annya Nabi harus kita ikuti? Harus kita ikuti, Pak. Harus kita ikuti. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Kata Ali bin Abi Thalib, kewajiban untuk mentajwidkannya. Sekarang betapa banyak orang Islam, bahkan yang sudah ngaji bertahun-tahun, ngajinya masih berantakan, Pak. Makanya sering saya katakan, kalau antum ingin menghafalkan mutun-mutun anak-anak nih, santri-santri. Orang sering menghafalkan mutun ini, mutun itu. Bagus menghafalkan mutun itu bagus. Tapi ada mutun yang harus antum hafal nomor 1 apa? Al-Quran. Itu matan asli itu. Makanya akui kekurangan dalam ibadah kita. Itu baru satu contoh ibadah membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang masalah musibah, apapun musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian karena ulah diri kita sendiri. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Di antara musibah yang terbesar, nisyanul Quran. Seorang lupa dari Al-Quran. Maksudnya apa? Pernah hafal, kemudian melupakannya. Lupa ada 2, Pak. Ada orang lupa dari apa yang dia hafal karena mungkin fitrah usia. Wajar. Wajar, Pak. Kadang-kadang ada orang pernah menghafal karena usianya sudah lanjut, mungkin agak lemah hafalannya. Walaupun kita sadar bahwasanya orang semakin tua biasanya kalau dia menghafal Quran semakin tajam hafalannya itu, Pak. Apalagi pemahamannya. Kalau lupa yang tidak disengaja bukan karena kelalaian, dimaafkan Allah. Tapi ada lupa yang karena kelalaian. Ini yang berbahaya nih. Dulu hafal ayat kursi, dulu hafal juz 30, lupa semua. Dan sering saya contohkan, ya. Kita ini kalau lupa dari sebagian ayat itu karena dosa, Pak. Dulu para salaf ketika mereka lupa dengan hafalan, dulu saya pernah baca ayat ini nih. Tapi sekarang udah lupa.
Mereka menganggap lupa itu karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat. Kita dilupakan dari ayat suci Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita diberikan rahmat oleh Allah, kitabullah, punya hafalan, jaga itu hafalan. Karena para penghafal Al-Quran, orang-orang yang Allah muliakan ketika dia hidup, bahkan ketika dia mati. Di perang Uhud jemaah. Banyak penghafal Quran meninggal dunia, Pak. Tapi kalau dikuburkan satu kuburan, satu jenazah, berat para sahabat. Karena saking banyaknya. Akhirnya dikuburkan satu lubang, mungkin 3 atau 4 orang. Tapi bagaimana menyusunnya? Kata Nabi, siapa yang paling banyak hafalan Al-Quran para sahabat ini? Man akthar akhdhan di kitabillah. Yang paling banyak hafalannya, makamkan yang pertama kali. Dimuliakan. Jadi kadang-kadang saya juga miris gitu ya. Satu sisi benar, membaca Quran itu bukanlah tujuan utama dari beriman kepada Al-Quran. Karena tujuannya adalah tadabbur, mengamalkan. Kadang-kadang juga ada kalimat-kalimat dari sebagian dai yang membuat orang gak semangat memperbaiki bacaan, Pak. Percuma antum ngajinya bagus kalau antum tidak amalkan. Oh benar, benar itu. Tapi ini kalimat kadang-kadang dipakai untuk pembelaan kepada orang yang ngajinya masih gak bagus. Mana ada para sahabat ngajinya berantakan, Pak? Gak ada, Pak. Dan mustahil, ingat ini. Mustahil orang bisa tadabbur Al-Quran kalau bacaannya sendiri tidak bagus. Kenapa? Orang kalau bacaan Qur'annya bagus, dia akan berhenti di wakaf yang benar. Dan berhentinya orang di wakaf yang benar menunjukkan pahamnya dengan apa yang dia baca. Maka jemaah sekalian, itu baru satu contoh ibadah. Maka belajarlah Al-Quran. Malu kita, Pak. Karena Quran ini adalah syiar Allah yang paling besar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quranul Karim. Kemudian lihat lagi ibadah sholat kita. Bagaimana khusyuknya, kurang kita semua. Kadang-kadang kita sholat, jasad kita sholat, hati kita tak kemana-mana. Jasad kita sholat, bangkainya sholat nih Pak. Bangkai kita sholat, hati kita kemana-mana. Hati kita ada yang di pasar, hati kita ada yang di kantor, pikiran kita ada ke kunci mobil, kunci motor. Gak ada rasa khusyuk kita. Dan di situ hilanglah kenikmatan dalam beribadah. Hilang kenikmatan dalam beribadah. Maka sadari bahwasanya ibadah kita ini masih banyak yang kurang. Mulai dari yang wajib, yang sunat, banyak yang kurang jemaah sekalian. Baik, kemudian juga, jadi dengan kita menyadari kurangnya ibadah kita itu bertambah rasa takut sama Allah. Makanya antum perhatikan, rata-rata di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan ibadah itu disuruh kita untuk beristighfar. Pak. Selesai sholat apa bacaannya Pak? Istighfar Pak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung istighfar Pak. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga Ustadz bilang alhamdulillah Pak. Saya pernah waktu itu masih jadi imam di Asyakirin. Ada Ustadz ngisi subuh nih. Nggak tahu entah Ustadz dari mana, saya nggak tahu juga. Umum lah. Dia bilang, kalau habis sholat baca istighfar, biasa itu kata dia. Biasa katanya Pak. Ada yang lebih utama kata dia. Dan ini ilmunya khusus kata dia. Hanya orang-orang tertentu yang dikaruniakan Allah. Hebat betul ya. Bacanya alhamdulillah, bukan istighfar. Masa kita istighfar habis sholat? Kita bersyukur Allah sudah mudahkan kita sholat. Di saat banyak orang yang tidak sholat. Itu kalimatnya Pak. Terkesan, oh ya juga ya. Tapi ini kalimat orang sombong. Kenapa? Dia merasa ibadah dia itu diterima Allah. Justru yang benar setelah sholat kita istighfar, kenapa? Karena kita nggak tahu Pak.
Jangan-jangan nggak diterima Allah sholat kita. Karena ada riyanya, karena ada tidak ikhlasnya, karena ada gerakannya yang salah, atau wuduknya yang tidak sempurna. Istighfar kita sama Allah. Karena semampu yang bisa kita lakukan. Selesai kita di majelis ilmu, apa yang kita baca? Kafaratul majelis, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, selesai kita, Pak. Lihat, wa atubu ilaik. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan dari ustadznya sendiri. Kita yang menyampaikan ilmu kepada antum, ada yang salah yang kita sampaikan. Ada yang keliru yang kita sampaikan. Kita istighfar sama Allah, Pak. Begitu juga yang mendengarkan ilmu. Jangan-jangan ketika dai menyampaikan ayat-ayat Allah terbetik di hati antum, apa nih? Keras sekali agama ini. Masa kayak gitu? Masa kayak gini? Terbetik itu mungkin. Masa riba nggak boleh? Gimana kita gitu semua gitu? Kita istighfar sama Allah. Dan masih banyak hal-hal yang dalam ibadah kita disuruh kita untuk mengakhirinya dengan istighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Menyadari bahwasanya ibadah kita itu masih banyak kurangnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga menyadari bahwasanya musibah, bencana dan hukuman diberikan agar kita takut kepada Allah. Mulai dari syariat salat kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan. Itu apa tujuan Allah? Menakut-nakuti hamba-hambanya. Gempa. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang Allah mengizinkan bumi untuk bernafas. Jadi bukan kita aja yang bernafas, Pak. Kadang-kadang bumi bernafas. Tapi bumi kalau sudah bernafas, berhenti nafas banyak orang, Pak. Bayangkan antum. Apa maksud dari gerhana matahari kita sholat, gerhana bulan kita sholat? Kenapa, Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim, supaya kita sadar dunia ini nggak begini terus. Matahari pagi siang, nggak begitu terus. Allah bisa menjadikan bumi ini tiba-tiba gelap malam semuanya. Tiba-tiba bisa siang semuanya. Jadi supaya kita ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat, kebanyakan manusia jauhnya mereka dari petunjuk Rasul mereka. Gerhana matahari yang dibahas apa, Pak? Macam-macam. Masalah alam lah, masalah inilah. Gempa yang dibahas apa, Pak? Oh, ini gempa di Cianjur ini bukan karena orang buat dosa. Bangunannya kurang bagus. Subhanallah, Pak. Udah kayak orang Jepang kafir. Beranggapan gempa karena kurang bagusnya bangunan kita. Sehingga mereka mengatakan kalau gempanya horizontal, bangun rumah yang vertikal. Gitulah, saya nggak paham juga, Pak. Lihat, manusia nggak ngambil pelajaran dari musibah-musibah, Pak. Dan yang lebih susahnya, kalau kita katakan terjadinya musibah karena Allah mengazab Allah menghukum sebuah kaum. Banyak kadang-kadang orang sok baik. Tahu-tahu sok baik, Pak? Jadi seakan-akan dia mengatakan, janganlah kita bilang orang kena hukuman itu diazab Allah. Kita kasihan sama mereka. Itu dua hal yang berbeda, Pak. Musibah terjadi, banyak meninggal, kita berduka, iya. Kita bantu saudara kita, iya. Alhamdulillah kaum muslimin membantu. Tapi tetap harus diingatkan, musibah itu datang karena apa? Dosa dan maksiat. Fakullan akhadna bidzambih, semuanya kami hukum karena dzanbih, dosa-dosa mereka. Lihat umat-umat terdahulu, Pak, dihukum semuanya. Ada yang dengan angin, ada yang dengan ditenggelamkan, ada yang dengan banjir. Subhanallah ikhwannya, angin, Pak. Apa kaum yang diazab dengan angin? Kaum apa? Ad. Kaum Ad. Ya tidak? Kaum Ad, Pak. Kaum Ad ini kaum besar, ikhwan. Pembesar mereka. Mereka gunung dipahat sama mereka, Pak. Tapi lihat, Allah enggak turunkan batu, enggak. Angin. Yang mereka anggap selama ini enggak bisa ngapa-ngapain. Angin, udara, ngapain sih udara?
Tapi justru sesuatu yang mereka anggap sepele bisa menjadi kehancuran untuk mereka. Makanya ketika terjadi musibah, seorang harus sadar, jangan-jangan Allah sedang murka kepada saya. Maka Imam Ibnu Qayyim sebutkan, ya, kalau kita mendapatkan masalah dalam hidup, musibah, perbanyak suuzon kepada diri sendiri dan perbanyak husnuzon kepada Allah. Jangan kebalik, Pak. Ada orang ahli maksiat, dia nih jarang sholat, durhaka sama orang tua, puasa Ramadan dia nggak puasa, dapat musibah. Terus dia bilang, Allah ingin mengangkat derajat saya. Ini terbalik, Pak. Makanya harusnya dapat penyakit nih, kita langsung introspeksi diri. Mungkin saya banyak maksiat. Mungkin saya ada hak orang yang saya ambil. Mungkin saya jauh dari Allah selama ini. Jadi jangan selalu dapat penyakit beranggapan Allah ingin mengangkat derajat saya, mengangkat derajat saya. Lihat para nabi dan para rasul. Mereka dapat musibah, semua mereka mengakui karena mereka melakukan kesalahan. Benar di satu sisi penyakit menghapuskan dosa, itu kita nggak ingkari. Betul. Penyakit demam, penyakit apapun, duri yang tertusuk, ada pengampunan dosa. Tapi kita harus ingat, musibah itu tidak datang kecuali karena dosa dan maksiat. Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa kepada Allah, dikeluarkan dari surga. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana zolamna. Wahai Rabb kami telah melakukan kezoliman atas diri kami. Ngaku salah. Itu Nabi Adam alaihissalam. Kita ini jarang ngaku salah sama Allah. Lihat lagi Nabi Nuh. Lihat lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub dapat musibah, dia masih bisa mengagungkan Allah. Anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa penyakit, ya Allah, Engkau Maha Penyayang, Maha Pengasih. Luar biasa, Pak. Jadi introspeksi diri kita, ya. Karena itu akan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat ke-59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu kepada kalian kecuali untuk menakut-nakuti kalian. Ada tanda-tanda untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya seorang dia berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar rasa takut di dalam hati itu terus kokoh sampai kita diwafatkan Allah. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 74, Pak. Nabi saja, Pak. Allah katakan apa? Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, kalau sekiranya kami tidak kokohkan hatimu. Ingat nih, perhatikan ayat ini, Pak. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Wahai Muhammad, kalau seandainya tidak kami kokohkan hatimu, maka hampir saja engkau condong kepada orang-orang kafir Quraisy itu. Sedikit. Kalau Allah tidak kokohkan hati Nabi Muhammad di atas tauhid, hampir saja gangguan-gangguan yang menimpa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat beliau sedikit kepada mereka. Itu Nabi, Pak. Maka di antara doa yang masyhur yang kita tahu bersama, yang itu dihafalkan oleh para sahabat karena seringnya Nabi mengulang-ulang doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini katanya Ustaz, apa doa yang paling bagus untuk mengokohkan hati? Ini doanya. Ustaz pengen yang lain Ustaz, zikir ribuan kali apa gitu. Enggak, ini Pak, ini doanya. Jangan cari doa-doa yang lain. Karena doa yang datang dari Nabi ma'thur, ada riwayat itu lebih afdal dan lebih cepat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita sebutkan sedikit yang berkaitan dengan pembahasan dari para ulama kita, yaitu seorang ketika melihat
dan meyakini tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan siksa api neraka. Jadi baca, Pak. Baca tentang neraka Allah, baca. Karena dengan membaca tentang neraka Allah, semakin kita tahu. Ternyata neraka itu nggak main-main. Neraka ini bukan sesuatu yang sepele. Maka disebutkan bahwasanya para sahabat dulu, Pak, ketika mereka melakukan sebuah dosa kecil, disebutkan itu seakan-akan ada gunung yang menimpa kepala mereka. Takut mereka, Pak. Dosa kecil, Pak. Akan datang sebuah masa di mana mereka melakukan dosa-dosa besar, tetapi itu seperti lalat yang hinggap di hidung mereka, ditepis. Cuman riba, gampang lah. Cuman ngambil tanah orang 7 meter, Ustaz, nggak apa-apa. Cuman dusta, seperti sepele dengan dosa. Saking sepelenya ada orang menyepelekan tentang masalah neraka, Pak. Nggak perlu dibahas ya, itu udah sering dibahas. Yang berkaitan orang mengatakan, masa iya ada orang masuk api neraka karena celana di bawah mata kaki. Kurang rasa takut sama Allah, kurang, Pak. Nggak pernah dia mikir tentang hadis yang Nabi bawakan itu adalah hadis yang benar-benar sahih, hadis Bukhari. Makanya jangan sedikit pun kita meremehkan dosa, ikhwan. Sedikit pun jangan, Pak. Bahkan Nabi sampai mencontohkan dosa riba saja, itu nggak sampai berapa rupiah, Pak. Satu dinar, satu dirham. Udah cukup membuat orang terjatuh kepada dosa riba. Baik, disebutkan bahwasanya makanan dan minuman penduduk api neraka, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Di surga orang makan minum, Pak. Puas-puas. Karena kebahagiaannya abadi. Di neraka juga, Pak. Makan minum juga. Tapi yang diminum apa, Pak? Nanah. Air yang sudah dididihkan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya air yang dididihkan itu sudah dididihkan oleh Allah jauh sebelum diciptakannya manusia. Masih dididihkan air itu sampai diutusnya Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Air neraka masih dididihkan. Kapan berhenti atau kapan dia dinikmati oleh penduduk neraka? Ketika penduduk neraka setelah mereka diwafatkan Allah, ketika terjadi hari kiamat, baru air neraka yang sudah dididihkan mungkin miliaran tahun, itu yang menjadi minumannya penduduk neraka. Makanya penduduk neraka, mereka berdialog dengan penduduk surga dalam surah Al-A'raf. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Penduduk neraka memanggil, wahai penduduk surga, minta air sama kami, minta air kalian. Kami mau minta air. Atau berikan kami sebagian yang Allah curahkan kepada kalian. Allah mengharamkan satu tetes pun air untuk penduduk neraka. Nah, makanya pembahasan masalah neraka tetap harus ada. Harus seimbang, Pak. Basyiran wa nadhira. Berikan kabar gembira kepada umat, berikan ancaman kepada umat. Bukan hanya bahas masalah surga terus. Karena pembahasan masalah surga itu pembahasan yang paling orang suka, Pak. Karena ketika dibahas masalah surga, masing-masing merasa, saya besok ke situ tuh. Maka pembahasan masalah neraka pun harus pembahasan masalah neraka. Makanya ada juga sebagian orang ngomong gini, Ustadz, kalau kita bahas neraka terus nanti orang putus asa. Makanya harus seimbang. Jelaskan neraka Allah, jelaskan tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, juga disebutkan tentang pakaian penduduk api neraka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka.
Kata sebagian para ulama selalu disebutkan kepala. Kenapa Pak? Karena dulu di dunia kepala mereka ini tidak pernah bersujud kepada Allah. Atau isi kepala mereka tidak pernah untuk memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipakaikan pakaian-pakaian dari api neraka. Dan juga masih banyak tentang masalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga disebutkan tentang masalah zakum, buah zakum. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berbuat dosa. Sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, fil butuni ka ghalyil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an qatratun minar zakum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asiyahum. Kalau saja setetes buah zakum menetes ke dunia, satu tetes Pak, enggak 1 kilo, satu tetes, menetes ke dunia, niscaya akan menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan penduduk dunia. Makanya Nabi SAW ketika melihat surga, melihat neraka Allah, Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kalian tahu apa yang sudah aku lihat, maka sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Maka berlatih Pak, sedikit-sedikit tertawa Pak. Bukan berarti cemberut terus, bukan. Sedikit tertawa, terbahak-bahak. Ada orang ketawa terbahak-bahak Pak. Sampai buang air kecil kadang-kadang tertawanya, saking terbahak-bahaknya. Nabi tidak pernah ketawa terbahak-bahak. Nabi kalau tertawa disebutkan hanya melebar, terlihat gigi geraham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Senyum yang lebar, itu ketawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau semakin banyak kita tertawa, Pak, tertawa, hati ini jadi keras nih, Pak. Dan yang paling parah kalau tertawanya di majelis ilmu yang dibahas apa? Neraka. Ada tuh kan majelis lucu, subhanallah, majelis lucu, Pak. Tahu antum majelis lucu? Lihat antum di YouTube itu. Pemuda gitu kan, Masya Allah. Bahas masalah neraka, tapi ketawa-ketawa. Makanya orang-orang yang kayak gini hatinya akan keras. Hatinya akan keras. Sehingga kalau ada perintah-perintah Allah yang gak sesuai dengan logikanya, oh ini gak benar penafsirannya nih. Maka ingat jemaah sekalian, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membuat kita kembali bertaubat kepada Allah. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allahi ahdan liman syaribal maskurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berjanji kepada peminum khamar bahwa mereka akan diberikan minuman berupa tinatul khabal. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal?" Qal araqa ahlin nar au usarati ahlin nar. Yaitu keringatnya penghuni neraka atau dari penghuni neraka tersebut, keringat-keringat mereka. Ini adalah janji Allah kepada orang yang suka minum khamar. Nah, kadang-kadang makanya kasihan jemaah. Kadang-kadang ada orang yang minum khamar membawa pemahaman kalau khamar ini enggak memabukkan, enggak apa-apa kalau sedikit. Ambil pendapat ini, pendapat ustadznya. Kalau cuman 1% alkoholnya enggak apa-apa. Dan kita lihat sebagian kaum muslimin sholat ke masjid, Pak. Tapi kalau udah ngumpul, khamar, Pak. Dan tren untuk anak-anak muda minum khamar itu. Padahal Nabi ketika Isra dan Mi'raj ditawarkan 2 minuman kan. Yang satu minuman susu, yang satu khamar. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, engkau telah memilih minuman susu yang itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Ketika Isra dan Mi'raj. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan amalan hati kita yang kedua, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari. Mungkin sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan dipersilahkan jemaah sekalian.
Baik, cukup insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.